sahabat penulis dan editor profesional, bertemu kembali di Teras Talk bersama saya Pik Vinili. Pagi ini kami kembali kedatangan tamu istimewa. Keren banget. Masih seorang master asesor di BNSB nih teman-teman semua. Ini masih rangkaian kegiatan kami teman-teman ya. Pelaksanaan asesmen bersama master asesor. Beritanya sudah kami up loh ya. LSPPP di Serbu Master Asesor. Jangan dilewatkan, silakan kunjungi media sosial kami ya. Oke, kita kembali nih teman-teman dengan tamu saya. Hari ini mendung sebetulnya. Tapi kalau di kantor LSP selalu cerah, selalu gembira. Bagaimana dengan hari ini Pak Wahyu? Sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah. Oke. Berkat diterima di LSPP yang penuh keramahan, jadi semakin gembira. Alhamdulillah. Meskipun hujan ya tadi pagi-pagi ya Pak ya berangkat terasa. ya? Tidak terasa. Alhamdulillah. Hangat ya Pak di sini Pak? Iya. Senang sekali. Selamat datang Pak di kantor kami di LSP Penulis Editor Profesional, dan terima kasih sudah mempercayakan pelaksanaan asesmen untuk skema penulisan buku non-fiksi ya Pak Wahyu ya hari ini ya. Alhamdulillah sudah dilakukan. Bagaimana Pak? Tadi lancar? Bukan hanya lancar, ternyata asesmen hari ini memberikan saya spirit yang ke-1000 kali. Masya Allah. Karena awalnya saya tidak mempunyai satu gambaran bahwa profesi penulis itu menjadi penting. Seperti yang kita ketahui, orang-orang kebanyakan beli buku itu buku yang luar negeri. Ya. Apalagi kebetulan saya berada di industri migas yang teknologinya dari Paman-Sam. Betul. Dan setelah tadi berdiskusi dengan asesor Pak Saiful, salah, potensi penulis di Indonesia itu jauh lebih mumpuni, hanya publikasi dan pembuktiannya yang harus digencarkan. Oke. Gitu. Jadi itu yang menggerakkan Bapak untuk mengikuti ini ya Pak ya? Iya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya yang saya lakukan ini mungkin dipandang lebih mampu daripada penulis-penulis di luar yang hanya bisa memikirkan, tidak menuangkan. Sementara yang saya lakukan ini dari mulai mengumpulkan data, survei, memikirkan, menuangkan ke dalam tulisan, kemudian melakukan fungsi editor juga. Jadi saya semakin bangga tadi seperti di SS. Oh ternyata demikian tuh penulis. Cukup besar perannya di dalam mempublikasikan suatu pengalaman, jam terbang, pemikiran gitu. Walaupun sekarang saat ini sudah ada teknologi digital ya. Betul. Tetapi teknologi digital itu kalau tidak lahir dari seorang pemikir, penulis, baik itu dituangkan dalam bentuk konvensional, tulis ataupun digital, tidak akan jadi sebuah buku. Gitu. Baik Pak, Bapak sejauh ini Masya Allah udah banyak sekali buku-bukunya tadi ya yang saya intip nih ya. Bahkan ada buku yang kisah Bapak mengisahkan di perjalanan Bapak saat sebagai salah satu korban bom ya Pak ya. Dan sudah dibukukan loh teman-teman, itu sudah dibukukan. Masya Allah sekali. Pak, menurut Bapak fungsi tulisan ini dengan buku-buku seperti tadi bagaimana nih Pak? Ya yang sudah jelas apa yang kita alami itu bisa diabadikan. Bisa diabadikan, satu. Yang kedua menjadi jembatan untuk orang mengetahui. Mengetahui bukan berarti menjual ya, tapi mengetahui untuk menjadikan referensi orang lain terhadap pengalaman-pengalaman kita. Karena kalau kita hanya bercerita secara verbal, mungkin beberapa saat lupa. Tapi kalau dituangkan dalam bentuk fisik yang bisa dibaca, itu beberapa puluh tahun ke depan, itu pasti orang masih bisa melihatnya. Selama itu memang didokumentasikan dan disimpan dengan baik. Oke. Jadi Bapak merasa menjadi penulis ini luar biasa ya Pak ya? Sekarang saya sadar. Luar biasa. Tinggal kita harus harus memiliki suatu niat. Sempatkan waktu dan tentukan target. Gitu. Kebanyakan orang mengejampingkan target entar. Sudah lupa nih apa yang ada di benak kita. Baik, Pak. Target ke depan. Buku apa lagi nih yang akan dilahirkan begitu menyusul buku-buku yang sudah ada nih? Ya tadi sempat terbersit dengan asesor dengan Pak Saiful bahwa memang benar yang sudah saya tulis itu belum tuntas. Di antaranya jam terbang saya baik terhadap keilmuan saya di bidang migas maupun pengalaman ujian dari Allah yang maha dahsyat yang akhirnya memberikan hikmah kepada saya itu memang belum. Mengapa belum? Yaitu saya masih buta waktu itu.
bagaimana nih melanjutkannya? Bagaimana nih? Karena kan itu perlu energi, waktu, Betul. ya, dan biaya segala macam. Tapi tadi sudah mendapatkan spirit dari Pak Saiful, insya Allah ada 2 topik yang mungkin harus saya wujudkan. Masya Ya. Allah, sudah Untuk langsung tim. tergambar topiknya ya. Iya. Tapi tidak boleh dibocorkan dulu ya. Supaya menjadi Tunggu tanggal kejutan. mainnya. Iya, Pak, nanti kalau bukunya terbit, datang ke Terastalk lagi ya Pak ya. Insya Allah, Kita bedah buku, kita Insya cerita-cerita tentang penulisannya. Boleh ya? insya Allah. Amin, insya Allah Pak ya. Ya. Baik Pak, jadi saya kira ini satu silaturahmi yang sangat luar biasa. Ya, saya berharap sekali Bapak tidak berhenti menulis, mengisahkan banyak hal yang insya Allah akan menjadi pembelajaran untuk kita semua Ya. Pak. Iya. Mungkin seperti yang tadi saya kutip dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa mungkin kalau lisan hanya terbatas ya Pak ya. Ya. Mungkin ketika sampai hanya sekali didengarkan mungkin bisa langsung lupa dan tidak bisa sampai ke banyak orang ya Pak ya. Betul. Tapi melalui tulisan, baik digital maupun Maupun yang tercetak, seperti itu. iya. Iya. insya Allah apa hikmah yang diperoleh Bapak dalam perjalanan hidup, atau mungkin dari keilmuan karena Bapak ini ahli migas nih teman-teman ya. Insya Allah ilmu pengetahuannya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan kita akan tunggu karya-karya beliau kembali. Sudah ada 2 topik ya, nantikan terus, pantengin terus Terastalk. Mudah-mudahan tahun depan salah satu bukunya sudah terbit dan saya akan minta beliau kembali untuk mengisahkan perjalanan penulisannya di Terastalk. Saya kira itu Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat Terima selalu. kasih. Sama-sama, Dan selalu Mbak. mencurahkan energinya Amin. untuk Insya Allah. menulis. Amin. Sampai Amin. bertemu kembali di Terastalk ya Pak ya. Amin. Iya. Insya Allah tahun depan kita bedah buku. Bangga. Amin. Amin. Baik teman-teman, sementara itu obrolannya. Terima kasih sudah membersamai kami pada kesempatan hari ini. Jumpa kembali di lain waktu. Salam kompeten.